Halo sahabat tooth lover yang ada di Malang dan di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Buka Mulut Podcast, podcast dokter gigi pertama di Indonesia by Tooth Arts. Ketemu lagi di Buka Dampaknya Mulut banyak Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses membahas penambalan soal biasanya. In 5, 4, 3, 2, 1, buka mulut and action. Halo Dokter Rizky. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya kita nggak podcast nih. Lama. Berapa Akhirnya bisa podcast lagi. berapa bulan nih? 3 bulan ya mungkin 3 Nanda. bulan, aduh lama banget ya. Nah, di pembahasan podcast kali ini saya mau diskusi atau sharing tentang apa sih perbedaan antara veneer dan bleaching gitu dong. Karena kalau saya lihat memang ya mungkin sama-sama memutihkan gigi gitu. Tapi apa sih perbedaan veneer dan bleaching itu? Mungkin pertama saya jelaskan sedikit gambaran tentang bleaching dan veneer. Yang pertama bleaching ya. Kalau bleaching itu memutihkan gigi atau membuat gigi lebih cerah dibanding gigi sebelumnya dengan cara mengoleskan suatu bahan. Jadi ada bahan namanya bahan bleaching itu. Nah ini dioleskan di permukaan gigi atau di dalam gigi. Nanti setelah proses itu gigi akan berubah warna, jadi lebih cerah gitu. Cuman memang untuk bleaching ini kecerahannya lebih natural, jadi nggak bisa putih banget, nggak bisa. Kemudian kalau veneer itu menempelkan suatu bahan veneer seperti lapisan namanya veneer itu di permukaan gigi gitu. Secara garis besar seperti itu perbedaannya. Terus kalau dari bleaching dan veneer sendiri ini pasti ada dong kelebihan dan kekurangannya gitu. Apa tuh dok kelebihan dan kekurangannya? Kalau untuk bleaching kekurangannya, yang pertama dia sifatnya temporary, jadi memang sekitar 1 tahunan itu biasanya sudah kembali lagi ke warna gigi semula. Itu pun harus dijaga, seperti menghindari kopi, teh, apalagi merokok itu tidak boleh. Jadi kalau sering kebiasaan seperti itu ya cepet banget, nggak sampai setahun sudah kembali lagi. Itu kurangnya bleaching. Kemudian untuk bleaching ini dia tidak bisa merubah bentuk gigi, jadi cuman warnanya saja, dan memang warnanya lebih natural, tidak bisa yang putih banget, itu nggak bisa, jadi lebih natural. Itu kekurangannya ya. Kekurangannya. Kalau kelebihannya bleaching ini mungkin lebih simple, hanya mengoleskan seperti itu saja. Terus dari biaya juga lebih murah ya dok ya? Ya, lebih ekonomis dibandingkan veneer. Gitu. Sedangkan veneer saya bilang kekurangannya dulu. Kalau veneer ini perlu pengikisan lapisan luar gigi, jadi email ini harus dikurangi dulu. Jadi kondisi gigi ini ya akan seperti itu terus sampai nanti ya seumur hidup ya, istilahnya gigi itu bentuknya sudah cacat, dan biasanya kalau sudah masang veneer ya akan ketergantungan terus dengan veneer itu. Gitu. Jadi merubah kondisi gigi aslinya gitu ya dok? Ya, ada proses pengurangan lapisan gigi, jadi bentuk gigi asli itu berubah. Tapi memang kelebihannya untuk warna ini lebih bisa putih, bisa putih sekali seperti itu. Jadi lebih untuk grade warnanya lebih bisa dipilih mau putihnya seberapa, terus mau mungkin agak ada coklat dikit biar lebih natural, atau natural, looks naturalnya gitu. Tapi kalau yang bleaching tadi itu memang arahnya langsung natural ya. Biasanya natural. Gak bisa putih banget gitu, nggak bisa ya. Kalau bleaching. Kalau veneer ini sifatnya permanen. Kalau bleaching tadi kan dia setahun bisa kembali. Kalau veneer ya
seperti itu terus. Jadi karena sifatnya permanen tadi. Dan veneer ini bisa merubah bentuk gigi. Jadi misalnya gigi yang bulat-bulat mau dibikin kotak-kotak bisa. Gitu. Kalau bleaching nggak bisa. Oke. Nah, ini menarik nih dok. Apakah berarti orang yang suka ngopi, suka ngeteh ini apakah direkomendasikan untuk veneer atau gimana nih dok? Atau memang ya menghindari aja gitu? Kalau untuk bleaching kurang direkomendasikan ya, karena yaitu mungkin putih tapi ya bertahannya sebentar karena kebiasaan ngopi tadi ya. Betul. Nah kalaupun veneer, kalau dari saya pribadi sebagai dokter gigi, kalau misalnya giginya itu bagus, nggak ada lubang, betul-betul sehat, tapi hanya ingin merubah warnanya secara estetik lah ya, supaya lebih cerah. Dan seandainya memilih veneer itu menurut saya pribadi sayang, karena dalam tahapan veneer ini perlu pengurangan lapisan luar gigi, dan itu pengurangan itu mengakibatkan gigi ini menjadi cacat seumur hidup, istilahnya seperti itu, dan akan terus-terusan bergantung dengan veneer. Istilahnya kalau seumpama veneer ini dilepas ya giginya jelek, karena sudah tidak seperti awal ya, sudah tidak normal lagi seperti itu. Untuk pemasangan veneer sendiri dan bleaching sendiri apakah bisa dilakukan? Mungkin kalau veneer nggak mungkin ya dilakukan sendiri. Kalau bleaching itu apakah bisa dilakukan di rumah dong? Bisa. Jadi bleaching itu ada yang dilakukan di praktek dokter gigi dan juga ada yang home bleach. Jadi tetap untuk alat-alat dan semuanya instruksi itu dari dokter gigi, cuman dilakukannya di rumah sama pasien bisa. Jadi pas banget ya di pandemi. Ya masa pandemi ini ya disuruh stay home sama pemerintah kan kita. Jadi tapi gigi tetap masih bisa bleaching gitu kan. Iya. Bisa gitu. Sekali kalau untuk di rumah bisa ya bleaching. Kalau veneer jelas nggak bisa ya karena nggak bisa. Kalau veneer harus ada yang mengerjakan. Oke. Mungkin ada saran dokter terkait soal bleaching dan veneer ini? Saran saya sih apapun pilihannya ya. Konsultasikan ke ahlinya. Dalam hal ini adalah dokter gigi. Memang yang sudah mempelajari, yang sudah punya kompetensi. Jadi jangan asal-asal memilih. Ya, yang jelas yang mengerjakan ini harus dokter gigi. Kemudian ketika memilih ingin memutihkan gigi, hendaknya tidak hanya melihat estetik untuk pasien sendiri, mungkin bisa mempertimbangkan seandainya ini nanti gimana fungsinya, nanti jangka panjang seperti apa. Nah itu hendaknya diperhatikan juga gitu pasien. Jadi jangan cuman udah estetik yang penting bagus tapi jangka panjangnya nggak diperhatikan. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau saran saya seperti itu sebagai dokter gigi, karena yaitu laki-laki ya melihat kondisi gigi yang bagus sayang sekali kalau misalnya harus dikurangi atau seperti apa. Siap. Oke, thank you Dr. Rizky di podcast kali ini dengan judul dengan tema bleaching vs veneer ini. Nah, terima kasih atas informasinya. Kita nanti akan sambung lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sahabat Tooth Lover yang sudah menyimak podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe-nya ya. Nah, kamu juga bisa komen-komen di kolom komentar di YouTube-nya Tooth Arts atau di Buka Mulut Podcast-nya Tooth Art ini. Kamu pengen apa sih? Pengen membahas kasus apa nih? Atau kamu punya usulan gitu? Saya punya usul nih, gimana kalau bahas soal ini? Atau kamu mau bertanya, itu juga bisa. Saya mau, dokter, gigi saya ini seperti ini. Nah, karena nanti kita ada program juga nih, jadi pertanyaan atau kasus pertanyaan dari sahabat Tooth Lover yang ada di channel YouTube Tooth Arts yang akan kita bahas di podcast Buka Mulut ini akan mendapatkan giveaway voucher sebesar 300.000 ya mungkin ya dokter ya, untuk treatment gigi gitu. Dan nantikan aja giveaway-nya.
Ya, itu mungkin Dr. Rizky, terima kasih banyak. Sahabat Food Lover, Dr. Rizky, terima kasih banyak. Sampai Terima ketemu kasih. di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Buka Dampaknya Mulut banyak Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses bahas penambalan soal biasa. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action.